Selamat sore sahabat jaringan telusur. Sore ini kami berada di Padepokan Preton Nurul Alam. Ya, kami lagi mau ngobrol-ngobrol secara singkat nih dengan pimpinan yang ada. Dan ini memang jujur aja kita merasa ini menarik karena beliau ini sosok yang inspiratif. Oleh karenanya kami datang nih ke sini. Nanti perkenalan selanjutnya oleh beliau. Kita memang menggunakan masker supaya kita harus di masa pandemi ini kan kita jaga ya. Tapi jaga jarak, cuci tangan ya. Oke, selanjutnya mungkin saya ingin mendengarkan perkenalan dan juga selanjutnya apa kira-kira yang dapat disampaikan yang bisa menginspirasi bagi sahabat jaringan telusur di luar sana. Ini Bah, silakan Bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama saya Haji Muhammad Ujad Badrudin Ansor. Saya pimpinan Padepokan Preton Nurul Alam dan Ketua Cabang Poskap Sabu Jagat Kota Bekasi. Sekaligus juga saya jadi Ketua Pemakaman Kober Jati. Gitu Bang. Ya, demikian perkenalan dari Abah yang dikenal dengan Abah Ujad ya. Iya. Ini Bah, kita ingin dengar nih, kan pasti ada sesuatu yang membuat Abah akhirnya mendirikan padepokan ini. Nah, kita ingin dengar secara singkat sebelum kita beberapa hal menarik dan inspiratif lainnya. Jadi begini Bang Lengkong. Jadi kenapa saya ingin membuat Padepokan Preton ini? Dulu saya punya latar belakang yang kelam. Jadi kalau kata Kiai sering menyampaikan lebih baik jelek dulu, ya. Lebih baik mantan preman jadi kiai daripada kiai jadi preman. Nah, inilah dibuktikan. Saya niatan lillah karena Allah, bukan nyari sensasi biar pengen terkenal, kagak. Ini bahasa saya memang orang Bekasi, jadi bahasa saya mau terletak seletuk aja nih. Jadi itulah kenapa kalau bukan dari sekarang saya mendapatkan hidayah itu di tahun 2008-2009. Jadi di usia saya kurang lebih itu 40 tahun. Sama dengan ya pada saat itu. Alhamdulillah saya udah berangkat ke Tanah Suci. Terus semua di dunia ini sudah saya alami. Merampok. Udahlah yang namanya harta orang kita ambil ya. Jadi preman megang perusahaan, pabrik, jatah yang gak keruan. 3M. Tahu 3M? Minum, main judi, main perempuan ya. Sekarang juga sama, saya masih 3M. Sekarang saya mainnya 3M ini ya, di majelis. Ya, di majelis, terus di musola, di masjid. Terus saya beda lagi, alhamdulillah seperti itu, Bang. Jadi sahabat jaringan telusur, secara singkat sudah dijelaskan oleh Abah. Nah, kita lanjut nih terkait dengan tadi kan kita simak Abah ini menjadi pemimpin juga atau pengelola ya Bah di salah satu pemakaman atau pekuburan yang namanya Kober nih. Mengapa atau apa alasannya Bah? Karena kan sudah jadi pimpin padepokan nih. Mungkin apa yang memanggil Abah sehingga terdorong ke sana? Ya, silakan Bah. Jadi begini Bang Lentong, orang kan banyak sekarang ini begini. Jadi pimpinan, jadi urus DKM masjid, banyak orang. Tempatnya kan yang namanya istananya Allah, rumahnya Allah, perbut, ya, musola, terus majelis. Tapi kalau Kober, mohon maaf, orang rasanya ngimpi aja nggak mau ngurus makam ya kan. Nah, ngurus makam, Kober lagi kan. Nah, alhamdulillah itu semuanya udah takdir Allah. Kalau saya disuruh jadi ketua DKM masjid, saya rasa saya menolak. Karena kenapa? Saya nggak punya ilmunya. Tapi kalau di Kober itu kan butuh keberanian.
dan kejujuran dan niat yang betul-betul lillah yang buat manfaat. Alhamdulillah Bang Lenggong sekarang di Bojong Menteng, di Kelurahan Bojong Menteng ini sudah ada program pemakaman Koberjati, Rp1.000 per bulan, satu kepala. Jadi itu satu orang yang membayar kewajibannya Rp1.000 per bulan akan mendapat haknya pemakaman dari mobil ambulan, penjemputan jenazah dari rumah duka, bahkan dari rumah sakit, lalu dimakamkan di Koberjati itu gratis dengan Rp1.000. Tujuannya itu bukan apa, tujuannya saya mengajak, ayo masyarakat, khususnya masyarakat di Bojong Menteng, ya di wilayah saya tempat tinggal, saya mau berbuat di yang jauh tapi kan kemampuan. Kenapa? Jangan cengeng, apalagi sekarang musimnya banyak wabah, ada COVID-19, ya. Jadi kalau kita cengeng jadi masyarakat, terus kita hidup cengeng, nanti kalau ada apa-apa kan repot. Kalau ngarepin bantuan orang ya kalau dibantu, kalau enggak, makanya dengan Rp1.000 yang sudah ikut sekarang dari 9 bulan yang lalu dari Februari sudah mencapai kurang lebih 4.808 kakak dari kurang lebih 20.000 kakak 4.808 kartu keluarga dengan jumlah kepala itu kurang lebih 20 ribuan. Nah, dari Rp1.000 per bulan saya mendapatkan uang kurang lebih 20 juta. Ya, tiap bulannya. Jadi bisa mengcover untuk biaya pemakaman kalau ada yang berduka. Ya bukan berarti program ini menyiapkan kematian, tidak. Kalau kematian memang itu tujuan, pasti kita harus kita siapkan segala, terutama amal ibadah. Ya, sekarang saya di lapangan sering melihat Bang Letong, saya sering melihat itu di lapangan itu kadang-kadang ada orang yang ngontrak, dia susah, bahkan ada orang pribumi juga dia susah, bahkan boro-boro buat biaya pemakaman, buat beli kain kapan pun nggak ada. Makanya saya tergugah di situ. Nah, udah insya Allah semuanya ya alhamdulillah. Untuk mana ada orang yang bisa memprediksi bahwa bulan ini meninggal 10 orang, nggak ada, ya kan? Bahkan ada yang 15 orang. 15 orang kalau kali pada bulan itu ya 1.500.000 udah 20 juta lebih, iya kan? Ya setiap bulan itu sering minus, tapi saya nggak berhitung karena kita ibadah Bang Neto, seperti itu. Oke, baik. Nah, jadi secara singkat sudah dijelaskan oleh Abah ya bagaimana perjuangannya, karena kan memang harus timbul dari hati sehingga menikmati apa yang dilakukan ya Bah ya. Oke, selanjutnya nih apa nih harapan ke depan, karena kan pastinya baik ke pemerintah atau mungkin ke anak-anak muda, atau kan Abah juga nih ketua ya Bah dari apa namanya PMB itu BMB. Oh, Bojong Menteng Bersatu. Di sana ada Persatuan Ormas-Ormas ya Pak ya? OKP LSM. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Saya juga sebagai ketua BMB Bojong Menteng Bersatu. Jadi LSM, Ormas, OKP, paguyuban yang ada di Bojong Menteng, baik itu dari semua suku ya, Lampung, semua ada di sini. Tujuannya sama. Di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung, ya. Jadi tidak ada yang namanya di sini perantau, tidak ada. Jadi bahasa itu sama rata, sama dengan pemakaman Koberjati. Tidak memandang suku, ras, status dan budaya, tidak. Jadi pesannya seperti itu. Barang siapa ada salah satu warga atau tetangga kita sedang meninggal dunia, segera akan dimakamkan. Sama dengan sekarang di BMB. BMB ini ormas OKP di sini nggak ada tawuran, coba perhatiin. Nggak ada tujuan ormas OKP LSM dan paguyuban itu visi misinya tawuran, nggak ada. Ya, makanya saya berpesan kepada rekan-rekan, kawan-kawan ormas OKP yang ada di Indonesia ya udah tolong, karena ormas OKP bukan itu visi misinya. Kalau ada kue satu ya bagi-bagi aja, nggak usah ya kan. Kalau nyenggol-nyenggol dikit biasa, nggak usah main gebak-gebuk, apalagi sampai ada korban jiwa. Jangan kita sia-siakan, nyawa kita ya yang nggak ada untungnya, ya cuman gengsi apa sesaat kita bakal mati.
Contohnya saya makanya sering-sering main di pemakaman. Ya. Iya, nggak ada yang ini, sering-sering aja ziarah ke makam kok ya. Sering-sering ziarah ke makam. Biar untuk apa? Untuk rem kita. Bahwa kita punya apa sih di dunia? Bawa apa sih kita mati gitu. Nggak ada yang kita bawa, Bang, selain amal ibadah. Seperti itu, Bang. Makanya ke pemerintah kan enggak? kalau harapan ke pemerintah ya saya berharap ya udah pasti ya, berharap terus lama-lama juga bisa sarap. Ya, bisa sarap. Jadi ya saya berharap yang nggak pernah gagal lagi sama Allah. Nah, Bang Lentong ini Padepokan Preto Nurul Alam dan Poskap Sapu Jagat Kota Bekasi. Ini saya bangun di bulan 12 tahun 2018. Di hari Senin tanggal 10. Saya modal 3.500.000. Ini sampai sebesar ini saya bangun. Tanpa mengemis dan minta sumbangan. Ini karena apa? Saya berharap kepada Allah. Cuma sekali saya minta sama Allah. Jadi terpenuhi. Kalau ya sama pemerintah saya berharap juga, artinya ya tolonglah ya perhatikan. Terus terutama yang orang-orang itu masih agak bandel-bandel. Ya, dibina, dibimbing. Dia nggak tahu jalan, ditunjukin tuh jalannya ke sono. Ya, dia lupa ingetin, biar inget gitu. Kalau saya mau gitu aja harapannya. Itu sahabat jaringan telusur. Kalau saya secara pribadi sangat mengambil inspirasinya dari apa yang sudah disampaikan oleh Abah. Mungkin ada mau disampaikan? Iya. Jadi gini. Kalau bukan sekarang, yakin kepada Allah. Mau kapan lagi? Nunggu udah mau mati baru ingat sama Allah. Udah ketutup. Ya. Jadi banyak kiai ulama yang menyampaikan kepada saya, inilah husnul khotimah ya sebenarnya. Kalau kita kan orang meninggal kita doakan semoga husnul khotimah. Ya. Kan belum tahu tuh, Bang. Nah, kalau saya udah jelas katanya ya yang tadinya keluar masuk penjara ya. Tiap malam orang saya nggak bisa ngomong dah, ya pengalamannya. Nah sekarang selalu saya bukan memberi contoh nih, memberi contoh sangat mudah, Bang. Nih angkat ini begini, pindah ini ke situ, itu memberi contoh ya. Tapi menjadi contoh yang sulit. Tapi selagi kita niatan lillah kepada Allah, insya Allah semua Allah akan tahu. Allah Maha tahu takdirnya tak pernah salah. Nah. Saya buka pengobatan juga, biasanya baksos setiap tahun. Ya, tiap tahun saya mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis dan santunan yatim duafa setiap tahun. Penyakit, ya kita pengobatan alternatif. Juga kerja sama juga dengan akupuntur, dokter, rumah sakit juga kita ini. Terutama saya sehari-hari itu banyak yang datang minta tolong yang sakit non medis, yang kena santet, ya. Yang kena santet, insya Allah yang non medis tuh. Kata orang, zaman sekarang masih ada santet. Lah zaman selagi masih ada dunia, ya masih orang bisa bernapas ada aja, gratis, nggak bayar. Nah saya mengimbau sama tukang santet, dukun santet tobat buru-buru dah, ya, gitu loh. Oke. Jadi seperti itu ya, sahabat jaringan telusur, kita sudah ngobrol-ngobrol. Tadi sudah disampaikan ya. Terima kasih juga buat waktunya nih, Bah. Kita sudah disambut baik. Salam kepada yang lainnya. Terakhir kami dari jaringan telusur terus mengkampanyekan ya, mengimbau supaya di pandemi COVID-19 tadi 3M yang kita sampaikan ini menggunakan masker ya. Menjaga jarak dan juga mencuci tangan atau hand sanitizer ya, Bah ya. Oke, baik, sekali lagi terima kasih, Bah. Sehat, sukses selalu buat kita dan selamat senantiasa. Oke, terima kasih, Bah.